Tapi kalau 5 tahun sekarang kita sudah mulai mengambil tanggung jawab, bertanggung jawab atas diri kita, bertanggung jawab atas keluarga kita, bertanggung jawab atas kesehatannya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita siap hancur lebur gitu kan. Kita terus gedor-gedor temboknya, tembok-tembok kemiskinan kita terus gedor-gedor gitu kan pakai tangan kita sampai tangan kita patah. Ya aku pikir 5 tahun ke depan mungkin temboknya sudah hancur dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Itu sih dalam. Jadi jangan remehkan uang yang sedikit, jangan remehkan hal-hal kecil, jangan remehkan hal sepele, karena itu kalau digabungin, dikumpul-kumpulin, digulung-gulungin itu bisa jadi hal yang besar. Yo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini guys, AA Ojak di channel yang penuh suka duka ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam menjalani hari-hari yang kalian jalani ya guys ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Itu tandanya kalian tertarik untuk menyimak apa yang aku sajikan di video kita kali ini guys. Jadi sebenarnya di sini aku mau sedikit sharing tentang sesuatu yang menurutku penting banget, khususnya buat kamu yang lagi belajar atau mau kerja di Jepang. Ada satu filosofi yang cukup menarik yang dipakai oleh orang-orang Jepang yang bernama Kaizen. Tapi sebenarnya aku mau cerita dulu bahwa di sini aku bukan motivator, aku juga bukan orang yang hebat ya guys ya. Aku cuma orang biasa yang kebetulan lagi hidup di Jepang, lagi cari nafkah di sini, dan aku sering ketemu sama filosofi ini. Filosofi yang sering dipakai orang Jepang yaitu Kaizen. Ini juga dipakai di perusahaan-perusahaan di Jepang ya. Jadi aku pikir kenapa enggak lah gitu kan, aku bagikan ke kalian juga, siapa tahu bisa bermanfaat. Tapi ya ini adalah pengertian yang aku paham ya guys ya tentang Kaizen. Jadi Kaizen itu dalam bahasa Jepang itu bisa diartikan Kai artinya perubahan, Zen artinya baik. Jadi kalau digabung itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep ini lahir di Jepang setelah Perang Dunia Kedua guys. Waktu itu Jepang hancur kan ya, ekonomi mereka jatuh, pabrik-pabrik hancur, orang kehilangan harapan. Ya karena dibom kan. Tapi orang Jepang punya cara berpikir yang unik. Mereka nggak fokus langsung bikin sesuatu yang besar dalam waktu singkat. Nggak pengen pulih dalam waktu singkat, mereka pilih jalan yang pelan tapi konsisten. Mereka bilang daripada sekali besar terus gagal, mending langkah kecil tapi tiap hari dan terus menerus menjadi lebih baik. Dan dari situlah lahir Kaizen. Filosofi ini dipakai di perusahaan besar seperti Toyota. Mereka terus memperbaiki proses kerja sedikit demi sedikit sampai jadi perusahaan kelas dunia. Nah, sekarang kita mau bicara Kaizen di kehidupan sehari-hari. Kalau kita dengar ya perusahaan Toyota, mungkin kita mikir itu kan perusahaan besar, apa hubungannya sama hidupku gitu kan? Tapi justru disinilah menariknya guys. Kaizen bisa dipakai siapa saja, bahkan orang biasa ya kayak aku sendiri ya. Contoh sederhana, belajar bahasa Jepang. Kalau kamu tiap hari maksa belajar 5 jam, kemungkinan besar kamu capek, bosen, lalu berhenti. Apalagi kan kita kerja seharian ya kan, udah capek. Apalagi kalau misalkan kalian dagang, jualan, bisnis juga misalkan, ya kan, ya capek lah istilahnya. Tapi kalau tiap hari cuma belajar 10 menit atau hafalin 1 kosakata, 5 kosakata, ya lama-lama bisa jadi ribuan kata juga gitu kan. Aku dulu juga gitu, awalnya cuma belajar ya 10 menit belajar udah capek gitu kan. Ya sambil kerja kan. Tapi karena tiap hari akhirnya aku ngerasa ada hasilnya. Jadi kalau misalkan kita setiap hari 5 kosakata dalam 1 minggu itu kita sudah bisa 35 kosakata. Lumayan ya kan? Sambil kerja, sambil juga belajar. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kerja ke Jepang, tapi kalian belum ada waktu untuk belajar full di LPK atau full di pelatihan bahasa. Jadi kalian bisa belajar tuh sambil kerja sedikit-sedikit ya. Kemudian contoh yang lainnya juga dalam hal menabung. Kalau kamu nabung Rp10.000 per hari, mungkin kelihatannya kecil kan kalau hari ini. Tapi kalau konsisten setahun, kamu sudah punya lebih dari 3 jutaan guys. 3.600.000 kurang lebih. Kalau 5 tahun, itu udah belasan juta. Dan ini berlaku juga di tempat kerja di Jepang. Misalnya di pabrik ya. Ada pekerja yang usul memindahkan kotak alat lebih dekat ke mesin. Ya kan, sekilas sepele nih, tapi hasilnya bisa hemat waktu 2 menit tiap pekerja. Ya bisa jadi misalkan yang tadinya harus jauh jalan dulu gitu kan 5 menit ke tempat kotak alat itu,
Tapi kalau misalkan si alat itunya dipindahkan ke dekat mesin, ke dekat pekerjanya, itu kan jadi lebih cepat, bisa ya nggak sampai semenit gitu kan langsung keambil. Nah itulah konsep Kaizen yang sebenarnya tuh. Jadi kalau dihitung satu pabrik hasilnya bisa hemat tuh ribuan jam kerja per tahun. Itulah kekuatan Kaizen. Jadi perbaikan kecil, tapi kalau dikumpulkan hasilnya jadi luar biasa. Ya aku tahu lah, banyak dari kamu yang nonton ini mungkin masih muda ya seumuran sama aku lah ya, masih muda. Mungkin juga ada teman-teman yang baru lulus sekolah gitu kan, ada yang lagi persiapan kerja di Jepang. Ya generasi kita sering kena FOMO ya kan, lihat teman sudah sukses langsung panik, ini gimana ya, kok orang-orang mau udah sukses kok aku mau belum, gimana gitu kan ya. Lihat orang lain udah punya barang-barang baru, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya, kita pengen juga. Padahal sebenarnya kita nggak perlu buru-buru juga. Karena kan kita juga kan ada yang mulai dari titik nol, ada yang mulai dari titik minus bahkan kayak aku pribadi gitu kan. Tapi Kaizen di sini ngajarin kita bahwa hidup nggak harus langsung berubah drastis guys, nggak harus dalam satu malam tuh kita punya istana gitu kan. Ya cukup perbaikan kecil tiap hari. Ya kayak misalkan contoh praktis gitu kan, hari ini ya bangun lebih pagi 5 menit. Ya kan, kalau misalkan kemarin bangunnya tuh agak siangan jam 6, ya mungkin kita jam 5 gitu kan, agak lebih pagi sedikit biar bisa lebih santai ya, sholat subuh, olahraga juga, baca-baca buku, belajar sebelum berangkat kerja, ya kan lumayan. Kemudian juga hari ini kurangin scrolling medsos 10 menit. Biasanya scroll sejam, kurangin jadi 50 menit. Kurangin lagi jika 30 menit, kurangin jadi lagi gitu kan. Itu kan udah lumayan. Hari ini cobalah olahraga kayak push up 5 kali lah, 10 kali. Aku pun sekarang lagi konsisten nih guys buat push up ya, minimal sebelum berangkat kerja 10 gitu kan, nanti pulang kerja 10, sehari kan udah 20 itu, biar karena kerjaanku sekarang kan berat gitu kan, biar maksudnya tuh ya tubuh agak sedikit berotot lah ya. Jadi biar lebih kuat nanti di pekerjaan. Kemudian juga contoh praktisnya lagi, hari ini coba belajar ya 5 kosakata bahasa Jepang baru. Meskipun kalian udah kerja di Jepang, meskipun kalian sudah berada di Jepang, jangan berhenti untuk tetap belajar. Karena 5 kosakata setiap hari lumayan guys. Itu kalau dikumpul-kumpulkan mungkin udah jadi ratusan bahkan ribuan kata dalam 1 tahun. Jadi kalau ya hal-hal sepele seperti itu kelihatannya kecil banget guys kalau misalkan dilihat dalam sehari-hari ya. Tapi kalau kita bayangin yang kita lakukan itu secara konsisten dalam setahun, ya hidupmu pasti berbeda jauh gitu kan. Dari yang gak ngapa-ngapain jadi gak kerasa, oh ternyata kok aku udah bisa ini, kok udah segini tabungannya, oh yang aku hafal segini. Nah itulah konsep Kaizen. Jadi gak harus tiba-tiba kita jadi wah gitu kan, tiba-tiba kita langsung punya ini suatu dan lain sebagainya. Tapi kita belajar untuk membangun bata demi bata guys. Kita kalau mau bikin rumah pun gak bisa dalam 1 malam kan, kecuali kalian mungkin langsung gerakin jin ya kan. 1000 jin langsung bikin gitu kan, jadi candi kan, gak juga. Pasti kan kita bata demi bata ya, gali dulu, bikin fondasi ya kan, kita mulai dengan tiang-tiangnya, mulai susun bata-batanya kan kayak gitu ya. Ya sedikit-sedikit guys. Kalau misalkan ya kalian udah terlahir kaya, mungkin ya kalian lebih enak jalannya, lebih mulus gitu kan, tinggal kalian melangkah melanjutkan. Tapi untuk teman-teman ya mungkin seperti aku pribadi yang mulai dari minus gitu kan, harus bayarin utang orang tua dulu, itu kan mulai bata demi bata lagi, kita mulai lagi. Dan ya sudahlah, fokus dengan hidup kita, oke? Gitu. Jadi banyak orang yang gagal karena pengen hasil instan. Mau kaya cepat, mau jago cepat, mau sukses cepat. Tapi biasanya hasil cepat itu juga cepat hilang, guys. Nah, di sini tuh Kaizen ngajarin kita untuk sabar. Bukan berarti lambat ya, tapi berarti ini konsisten gitu kan. Jadi sabar, kalau kita sabar doang tanpa ngelakuin apa-apa ya, itu akan jadi sabar-sabar yang tidak ada artinya, guys. Tapi kalau misalkan kita sabar sambil terus berproses menjalani, nah itu adalah sebuah hal yang bagus ya. Sambil konsisten tiap hari 1%, setiap hari 1% lebih baik, kan itu lumayan tuh. Sambil kita sabar, oh mungkin hari ini belum kelihatan ya hasilnya ya bulan depan juga mungkin, oh tahun depan juga mungkin belum gitu kan. Tapi kan kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang kita tanam hari ini mungkin udah jadi pohon yang berbuah guys. Nah itu sih. Nah itu jadi aku pun selalu punya visi misi itu selalu dalam jangka panjang guys. Aku selalu ngelihat diri aku tuh 5 tahun gitu kan. Dari 2000, mungkin aku mulai menyadari ini tuh dari 2020 ya. Aku pengen lihat
dari 2020 ke 2025 nih sekarang aku tuh perbedaannya seperti apa. 5 tahun yang lalu aku gimana dan sekarang kayak gimana. Dan aku bisa mulai melihat nanti 2030 aku kayak gimana karena apa yang aku lakukan hari ini gitu kan. Kalau apa yang kita lakukan hari ini tuh malas-malasan, gak mau belajar, gak mau kerja, cuma nongkrong gitu kan, ngabisin duit orang tua, suka marah-marah sama orang tua, gak dikasih ini marah gitu kan, nyalahin kehidupan dan lain sebagainya. Aku pikir ya udah bisa kelihatan 5 tahun ke depan kita bakal jadi apa. Tapi kalau 5 tahun sekarang kita sudah mulai mengambil tanggung jawab, bertanggung jawab atas diri kita, bertanggung jawab atas keluarga kita, bertanggung jawab atas kesehatannya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita siap hancur lebur gitu kan, kita terus gedor-gedor temboknya, tembok-tembok kemiskinan kita terus gedor-gedor gitu kan pakai tangan kita sampai tangan kita patah. Ya aku pikir 5 tahun ke depan mungkin temboknya sudah hancur dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Itu sih dalam konsep pemikiran aku sendiri ya guys ya. Nah, Kaizen itu ya tadi ngajarin kita sabar, bukan berarti lambat tapi berarti konsisten ya. Orang-orang Jepang itu pakai Kaizen buat bangun ekonomi mereka guys. Orang biasa kayak kita juga bisa pakai Kaizen buat bangun kehidupan pribadi. Ya misalnya keuangan ya, kalau tiap bulan kamu sisihkan sedikit uang buat investasi, mungkin awalnya nggak terasa ya, tetapi 5-10 tahun lagi itu bisa jadi tabungan yang besar banget kan. Jadi jangan remehkan uang yang sedikit, jangan remehkan hal-hal kecil, jangan remehkan hal sepele, karena itu kalau digabungin, dikumpul-kumpulin, digulung-gulungin itu bisa jadi hal yang besar. Atau juga soal kebiasaan guys, kalau misalkan kita tiap hari bikin satu konten kecil di sosial media, lama-lama kamu punya ratusan konten dan dari situ bisa mulai muncul peluang yang gak kebayang sebelumnya. Ya kayak aku sendiri ya, dulu awalnya ya bikin konten seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan, lama-lama dikumpulin dalam 3 tahun kan udah lumayan banyak nih sekarang di YouTube, udah dapat video-video banyak gitu kan. Ya aku fokusnya ke apa yang bisa aku buat, apa yang bisa aku create gitu kan, apa yang bisa aku ciptakan. Jadi masalah hasil ya aku nggak pernah pedulikan gitu, mau ada yang nonton mau ada yang enggak, itu di luar kendali ya guys ya. Kemudian aku juga mulai bikin satu konten setiap hari di TikTok, di Instagram. Dari zaman gak ada yang nonton sama sekali dan aku gak pernah berhenti dan terus aja guys. Selagi itu adalah konten yang bermanfaat untuk orang, ya kita gas-gas aja. Yang penting jangan ada provokasi, isu, hoax dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat juga, ya boleh-boleh lah di like, di komen juga, di share ke teman-teman yang lain gitu kan, biar aku juga lebih semangat lagi untuk buat konten-konten seperti ini. Jadi intinya Kaizen itu sederhana banget ya, bukan soal bikin perubahan besar dalam semalam, tapi soal perbaikan kecil yang terus-menerus secara konsisten dilakukan. Hari ini lebih baik sedikit dari kemarin, besok lebih baik sedikit dari hari ini. Aku juga masih belajar, aku masih banyak salah, tapi aku percaya kalau aku terus jalan dengan prinsip Kaizen ini 1% setiap hari, suatu hari aku bisa sampai ke tujuan dan ke mimpi-mimpi yang aku impikan. Kalau kamu juga punya mimpi, jangan tunggu untuk sempurna guys. Mulai aja dengan langkah kecil. Dan buat kamu yang mau kerja ke Jepang, aku udah bikin ebook bekal pejuang yen yang barangkali bisa buat bantu persiapan kamu kerja di Jepang. Linknya ada di deskripsi, kalau kamu mau cek silahkan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Ingat, kamu gak perlu jadi sempurna hari ini guys. Kamu cuma perlu jadi lebih baik sedikit demi sedikit dari hari kemarin. Itulah Kaizen. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.